Ini adalah sifon yang lumayan besar banget hasilnya dan dia menggunakan bahan-bahan yang sederhana aja dan ekonomis aja. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Hai semua, balik lagi channel Nimnur Islamia Muksin. Kali ini aku mau bikin sifon Milo. Di sini aku pakai 7 butir telur yang dipisahkan kuning dan putihnya. Hati-hati saat memisahkan kuning dan putih ya, jangan sampai putih telurnya kena tetesan kuning telur walaupun sedikit. Di sini mau aku mix dulu menggunakan balon whisk sampai rata aja, nggak perlu sampai mengembang. Kemudian ditambahin sedikit aja garam, kira-kira 1/4 sendok teh. Lalu kemudian masih di mix sampai rata. Baru kemudian aku mau tambahin cairannya. Di sini aku pakai Milo atau minuman Milo biasa itu yang dijual di Alfamart, minimarket atau warung-warung. Lalu kemudian ditambahkan dengan minyak sayur, boleh pakai minyak canola juga. Lalu kemudian di sini setelah dicampurin dan diaduk rata aja dulu. Nah setelah rata aku mau tambahin juga bahan keringnya. Kita pakai tepung terigu, boleh menggunakan tepung terigu protein rendah. Aku pakai kebetulan tepung terigu yang protein sedang, mau dicoba aja gitu. Tapi ternyata hasilnya nyaris nggak ada bedanya ya. Di sini sambil diayak, lalu kemudian setelah selesai diayak diaduk rata lagi. Pastiin sampai dia bener-bener rata, nggak ada yang bergerindil-gerindil. Terus kemudian kalau udah rata dan nggak ada yang bergerindil, disisihkan dulu aja. Kita akan beralih ke kocokan putih telurnya. Nah kira-kira hasil akhirnya akan seperti ini deh. Dia akan lebih halus dan dia kental. Ini putih telur dari 7 butir telur ya. Suhu ruang, bukan dari kulkas juga. Terus kemudian di sini akan kita mixing menggunakan kecepatan rendah dulu aja, sambil ditambahin 1 sendok makan air jeruk nipis atau air jeruk lemon. Kemudian setelah lebih berbusa masukkan gula pasirnya bertahap, kira-kira 3 tahap pencampuran. Ini masih menggunakan kecepatan rendah, boleh naikkan di kecepatan sedang, tapi jangan sampai menggunakan kecepatan tinggi ya, karena nanti jika mering ini atau kocokan putih telur ini lebih cepat mengembang, nantinya pada saat dipanggang dia bakal lebih cepat mengempes juga. Jadi pastiin aja ini menggunakan kecepatan 1 atau 2, lamanya sekitar di bawah 10 menit lah, 7 menitan atau 8 menitan relatif. Coba aja diperhatiin aja, aku lebih merhatiin ke teksturnya aja daripada waktunya. Jadi bisa diperhatikan kalau misalnya hasil akhirnya dia lebih sudah lebih shiny, seperti padat mengkilat gitu, dan jika diangkat sticknya dia akan membentuk jambul dan sedikit melengkung. Aku rasa kayak gitu cukup. Kita mau mendapatkan mering atau kocokan putih telur yang berada di tengah-tengah, jadi nggak terlalu lembut dan nggak terlalu kaku juga. Kurang lebih kayak gini deh hasilnya. Kalau udah kayak gini kita akan ke step berikutnya ya. Ini adalah tadi pasta Milo yang udah kita aduk bersama tepung dan telur kuningnya. Ini akan kita campurkan dengan meringnya atau kocokan putih telurnya. Ini juga nggak langsung kita campurin banyak-banyak, jadi kira-kira 3 tahap pencampuran juga. Terus kemudian masih aku mix menggunakan balon whisk, tapi perlahan-lahan aja. Hati-hati, jangan terlalu cepat ngaduknya, jangan terlalu over mix, nanti malah encer adonannya. Dan kemudian ini video aku cepetin ya, kurang lebih prosesnya seperti ini. Ini baru tahap pertama pencampuran, tahap kedua sampai tahap ketiga kurang lebih kayak gini. Dan proses aduknya, aduk lipat perlahan sambil diputer boulnya atau baskomnya. Terus kemudian menggunakan whisk juga, tapi nanti di akhir aku tetap pakai spatula
Mastiin aja nggak ada adonan kuning telur yang masih menempel di bagian dasar, nggak keaduk rata gitu. Dan ini udah tahap terakhir, nanti kita mix sampai dia lebih rata aja, nggak ada miring yang nggak kecampur ya, biar nanti permukaan cake-nya dia lebih lembut. Jangan lupa juga udah manasin oven dari sejak kita ngocok miring ya. Itu pastiin di suhu 175 derajat dulu di awal, api atas bawah. Dan siapkan juga loyangnya, nggak dioles apapun, loyang bongkar pasang khas chiffon, size-nya yang 20 cm boleh. Terus kemudian ini hasil akhirnya kurang lebih kayak gini nih. Lalu tinggal kita tuang aja ke loyangnya. Dan ini tanpa dioles apapun, loyang bongkar pasang khas chiffon, dia tinggi, nanti hasil cake-nya pun akan tinggi banget juga. Dan kalau misalnya dituang seperti ini nggak rata, bisa kita ratain menggunakan sumpit ya, menggunakan sumpit diratain, baru nanti kemudian tinggal dihentakkan aja beberapa kali supaya udara yang terperangkap, yang mungkin masih terperangkap, bisa keluar, jadi cake-nya nggak banyak bolong-bolong. Dan di akhir, sentuhan terakhir, aku mau tabur-tabur misis aja biar rasanya lebih nyatu, lebih kawin sama rasa Milo-nya itu, jadi ada coklat-coklatnya gitu bagian atasnya. Ini opsional sih, boleh pakai boleh enggak. Dan setelah ini siap untuk kita panggang ya. Ini aku pakai loyang alas di bagian bawahnya, ini untuk antisipasi aja, takut-takut ada yang rembes. Namanya juga loyang bongkar pasang. Selain itu juga ini memudahkan aku buat keluar masukin loyang tentunya ya. Tapi sebenarnya kita nggak buka tutup oven sih. Di sini dipanggang suhu 175 derajat, api atas bawah di awal 15 menit. Kalau melakukan proses slit atau mengiris bagian atas cake boleh banget biar nanti mekroknya lebih bagus. Tapi aku nggak ngelakuin hal itu. Jadi begitu dia mengembang, dia pecahnya di sana sini, nggak apa-apa deh. Sekali-kali aku pengen tahu aja gitu estetika dari pecahan cake yang mengembang kayak gini tuh, dia agak berantakan, pecah di sana sini, tapi aku suka sih ngeliat ya. Terus ini lanjut panggang tetap ya sampai 90 menit, api atas bawah kecilin aja di 100 sampai 120 derajat. Dan setelah matang, hentakan sekali dan siap untuk dibalikkan seperti ini, biarkan dia lebih adem, baru nanti kita keluarin dari loyangnya. Dan ini nggak akan ngempes ya kalau proses mixing tadi, kue proses awalnya, chiffonnya, mixing miringnya tepat, dia nggak akan ngempes. Dan cara mengeluarkannya kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya masih ragu, nggak yakin bakalan bisa sempurna ngeluarin, bisa juga menggunakan pisau, di bagian pinggirannya disisir gitu pakai pisau sejajar, nanti dia hasilnya juga bisa rapih keluar. Kalau ini langsung kayak gini. Dan bagian proses bawahnya pun sama, aku cuman tekan-tekan aja ngelepasin dia dari loyangnya, baru kemudian tinggal dibalikkan di piring saji. Oke, lanjut akan kita potong. Ini hasilnya, jadi dia tuh lembut banget, fluffy, khas chiffon. Ini enak banget. Terus kemudian kalau untuk dari rasanya, dibilang rasanya kayak chiffon coklat, enggak juga. Tapi kalau disebut chiffon Milo, ya memang dia berasa banget Milonya, jadi coklat-coklat khas Milo gitu. Ini enak banget, anak-anak pun suka. Dan untuk dari rasa misis dan cake sendiri tuh kayak nyatu aja gitu, jadi kayak sempurna perpaduannya gitu. Untuk kelembutannya, kempusnya, aduh ini udah deh, ini menurut aku sempurna banget ya untuk kategori chiffon gitu.
Jadi silakan dicoba di rumah ya. Boleh tulis juga di kolom komentar nih yang punya ide variasi sifon apa lagi. Siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching. Thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.